Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Berjumpa lagi di channel AGM Rizal. Di video kali ini saya akan mencoba mencontohkan proses lilit tulang, tapi bukan spool motor ya, tapi ini adalah dinamo BLDC motor listrik ya, motor listrik ataupun sepeda listrik, kurang lebih sama saja. Dan ini di depan kita ada dinamo BLDC 1000 watt. Ini untuk lilitannya udah kebakar ya. Nah, udah kebakar seperti ini. Langkah pertama sebelum kita membuka lilitannya ya, ada baiknya teman-teman memberi huruf seperti ini. Nah, seperti ini. Ini 1 2 3 4 5 6 7 8 dan seterusnya sampai dengan nanti di ujungnya ketemu lagi angka 1 ya. Ini jumlah tiangnya berarti ada 54 tiang. Nah, setelah diberi nomorik seperti ini ya teman-teman, nanti untuk nomor satunya posisinya itu ada di antara ini ya teman-teman ya. Untuk posisi penomoran satunya itu yaitu di sebelah sini ya. Ini tuh tempat titik center tap. Ini 3 fasa ya bertemu. Tempat 3 fasa bertemu yaitu di ujung yang paling sudut yang ketemu dengan kabel ini ya, kabel output fasa. Jadi nomor 1 itu adalah dari perbatasan antara fasa dan juga center tap, tapi di area yang center tapnya ya, nomor satunya itu. Nah, ini kan di sini kalau kita lihat ini nomornya nomor 1 ya teman-teman. Nah, jadi nomor satunya itu dari titik center tap. Sebenarnya bisa-bisa aja ditukar ya, nomor satunya dari sini ke sini, ke arah sini. Nanti 54-nya di sini. Cuman saya mencontohkan yang nomor satunya itu dari titik center tap ya. Ingat posisinya itu di ujung perbatasannya ya. Ini kan fasa nih. Nah, ini kabel fasa, ini kabel center tap, ini bertemu ya. Nah, nomor satunya di titik center tap seperti ini. Nah, kalau misalkan nanti udah teman-teman kasih nama seperti ini ya, nanti saya akan lanjut jelasin untuk detailnya seperti apa ya. Oke guys, jadi seperti ini ya hasilnya setelah selesai untuk penggulungan di fasa pertamanya. Ini agak susah ya, ini sama saya ditaliin agar ketika proses menggulungnya tidak menghalangi. Nah, ini akan saya contohkan untuk gulungan yang pertama. Bentar, wait. Nah, untuk gulungan yang pertama itu dimulai dari sini. Ini titik center tapnya, kawat center tap nanti. Ini tuh tiang nomor 1 ya. Tiang nomor 1. Nah, ini nanti dari sini masuk ke tiang 1 di sini searah jarum jam, lalu ke tiang 2 berlawanan arah jarum jam, lalu ke tiang 3 searah jarum jam. Nah, nanti loncat 6 tiang ya teman-teman. 1 2 3 4 5 6. Nah, nanti masuk ke tiang setelah diloncat 6 tiang ya, masuk di tiang ketujuhnya. Berarti ini kalau ngitung kita dari sini 1 2 3 ditambah 6 ini 9, berarti loncatnya ke tiang ke 10 11 12 ya. Nah, ini dililitkan juga sama searah jarum jam, lalu berlawanan, lalu searah jarum jam lagi seperti itu. Nah, setelah itu nanti diloncat lagi 6 tiang, 1 2 3 4 5 6. Nah, nanti masuk ke tiang yang selanjutnya, ini 3 tiang juga sama. Intinya gitu ya, 3 tiang dililit, loncat 6 tiang, 3 tiang dililit, loncat 6 tiang, dan seterusnya sampai dengan nanti di terakhir di sini ya, di titik outputnya. Nah, ini agak susah fokus nih. Nah, ini titik outputnya, ini output untuk fasa pertama ya, nanti di sini. Dan ini untuk titik fasanya, titik center tap, sorry. Jadi seperti ini hasilnya. Ini tampak depan dan ini tampak belakangnya seperti ini ya. Harus dipastikan ini loncatnya 6 tiang ya, jangan sampai ada yang berbeda, misalkan jadi 5 atau jadi 7, itu jangan ya, nanti akan harus dibongkar lagi, diulang, nanti repot lagi teman-teman. Oke, nanti akan saya lanjutkan video setelah fase keduanya selesai.
Ya, oke guys, untuk fase keduanya sudah selesai ya, jadi seperti ini hasilnya. Untuk center tab-nya ini udah ada dua, ini center tab 1, center tab 2, dan untuk outputnya ini benar, ini output 1 dan ini output yang kedua ya. Dan tadi posisi angka satunya di sini ya teman-teman, di posisi center tab. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Nanti kalau misalkan sudah seperti ini, nanti tinggal kita isi aja yang kosongnya sebagai lilitan fasa yang ketiganya ya teman-teman. Nah, ini tampak dari samping kanan dan ini tampak dari samping kiri atau belakangnya ya, seperti ini hasilnya. Memang kalau untuk kawat yang kecil-kecil gini agak susah ya untuk ngejar rapihnya seperti itu. Nah, seperti ini ya teman-teman. Oke, sekian dulu, nanti saya akan coba videokan lagi untuk lilitan fasa ketiganya ya. Ya oke guys, ini untuk proses penggulungannya udah selesai ya. Seperti ini hasilnya. Ini untuk perkabelan dan juga center tab-nya udah saya satuin seperti ini. Nah, ini ada 3 kawat, ada 3 fasa ya, dibikin satu. Ini saya menggunakan skun untuk kaki ya, dan juga di baut, karena kalau di solder aja itu agak susah meresapnya. Jadi saya menggunakan teknik yang seperti ini ya teman. Susah fokus. Nah, seperti ini. Dan ini untuk kabel fasanya, ada fasa 1 warna hijau, fasa 2 warna kuning, dan juga fasa 3 warna kabel biru ini. Nanti ini juga udah diberikan lapisan sirlak ya, atau varnish insulating seperti itu agar lebih awet juga. Nah, setelah seperti ini, nanti ini bagian besi-besi ini harus ditutupin ya, yang bagian sambungan kawat dan juga kabel ini harus ditutup menggunakan isolator seperti ini yang warna putih, agar tidak konslet atau menyentuh ke bagian bodi besinya ini ya, seperti itu teman-teman. Nah, setelah ini akan saya rakit untuk dinamonya dan akan saya tes juga untuk hasil putarannya seperti apa. Tes setelah digulung ulang, ini mode Hall sensor. Sekarang mode sensorless atau tanpa Hall sensor. Kita learning dulu. Ya oke guys, untuk sekarang saya akan coba untuk menjelaskan pola-polanya ya, seperti apa arah gulungannya, terus loncatnya berapa tiang seperti itu. Nah, jadi pertama-tama saya akan coba menjelaskan untuk posisinya ya. Ini ada sebentar. Nah, ini ada tulisan center tab. Center tab itu tempat bertemunya 3 kawat atau 3 fasa ya, seperti foto yang ada di sini. Dan ini ada output A, output B, dan juga output C.
Ini adalah 3 kabel ataupun 3 kawat nanti yang muncul keluar sebagai output ya teman-teman. Jadi tempat masuknya setrum itu dari sini. Nah, untuk angka-angkanya ini 1 2 3 4 5 6 dan seterusnya sampai dengan 54. Ini adalah penomoran yang sudah saya contohkan sebelumnya seperti foto di samping sini ya teman-teman. Nah, nanti setelah siap untuk dililit ulang, setelah kawatnya dibuka, nanti teman-teman masukin dulu isolatornya. Bisa berbentuk bisa berupa plastik mika yang biasanya itu warna putih ya, ataupun menggunakan Nomex ya. Nah, setelah isolatornya dimasukkan lalu dililit ya. Jadi jangan langsung dililit ya teman-teman, harus diberi isolator dulu. Nah, untuk proses pelilitannya kita mulai. Nah, untuk fase pertama atau output yang A ya teman-teman. Nah, ini kita mulai dari titik center tap dulu ya. Kita mulai dari titik center tap, ini kita kotakin dulu. Nah, nanti untuk dari center tap ini kawatnya kita masukkan ke tiang yang pertama ya. Di sini. Dari titik center tap masuk ke tiang pertama. Searah jarum jam, ini adalah searah jarum jam ya teman-teman. Kalau yang ini berlawanan arah jarum jam, dan yang ini searah jarum jam lagi. Begitu juga tab-tab lainnya ya. Ini searah jarum jam berlawanan searah jarum jam berlawanan dan searah jarum jam. Ya, untuk arah lilitannya yaitu bertahap ya teman-teman. Searah jarum jam berlawanan arah jarum jam dan searah jarum jam lagi. Jadi dari titik center tap kita masuk ke tiang pertama searah jarum jam. Setelah tiang pertama ini full, lalu masuk ke tiang kedua, kita rubah arah lilitannya menjadi berlawanan arah jarum jam. Nah, setelah tiang 2 full juga kita pindah lagi ke tiang ketiga, kita rubah lagi arah lilitannya menjadi searah jarum jam kembali. Nah, setelah di tiang 3 full itu kita loncati 6 tiang ya, 4 5 6 7 8 9 ini dilewati, langsung masuk ke tiang ke 10. Nah, jadi diloncat 6 tiang ya teman-teman, 4 5 6 7 8 9 nya dikosongkan. Jadi langsung masuk ke tiang 10 lagi. Jadi kita lilitkan hanya di bagian tiang yang berurusan dengan fase pertama ya, yaitu tiang ke 10. Jadi dari 3 loncat 6 tiang masuk ke tiang ke 10, lalu tiang 10 nya dililitkan lagi searah jarum jam. Lalu setelah itu tiang 11 nya berlawanan arah, dan tiang 12 nya searah jarum jam lagi, seperti itu. Nah, setelah dari tiang 12 nanti diloncat lagi 6 tiang masuk ke tiang 19 20 21. Nah, nanti dilanjutkan seperti itu seterusnya ya. Jadi lilit 3 tiang, loncat 6 tiang, lilit 3 tiang, loncat 6 tiang, sampai dengan nanti ujungnya ada di titik 4 tiang ke 48. Nah, setelah di tiang ke 48 ini nanti ujung kawat terakhirnya dikeluarkan dan sebagai nanti output untuk kabel yang pertama atau fase pertama ya, atau output yang A, seperti itu. Oke, dan untuk fase keduanya ya, kita lakukan hal yang sama dengan fase yang pertama atau output A. Untuk fase keduanya kita mulai dari center tap juga. Kawat pertamanya dari center tap kita masukkan ke tiang keempat. Nah, dari tiang keempat ini kita lilitkan searah jarum jam. Setelah penuh tiang keempat, lalu kita pindah ke tiang kelima, kita lilitkan berlawanan arah jarum jam. Setelah tiang kelima penuh, kita pindah ke tiang keenam, lalu dililitkan searah jarum jam ya. Nah, setelah di tiang 6 ini penuh, kita lewati 6 tiang 7 8 9 10 11 12, kita lewat masuk ke tiang ke 13 ya, dari 6 ke 13. Nah, untuk 13 nya ini kita searah jarum jam lilitannya, lalu setelah dari 13 ke 14 berlawanan arah jarum jam, lalu pindah ke 15 arah jarum jam, lalu kita lewati lagi 6 tiang.
16, 17, 18, 19, 20, 21 kita lewati masuk ke tiang kedua-dua ya, dan seterusnya seperti itu. Jadi dililit 3 tiang, lewat 6 tiang, lilit 3 tiang, lewat 6 tiang, dan seterusnya seperti itu sampai dengan nanti di ujungnya di tiang ke-51 ya. Nah, tiang ke-51 ini nanti ujung kawatnya kita keluarkan sebagai output B ya teman-teman. Seperti itu. Untuk tiang ketiganya ini tinggal kita isi aja tiang-tiang sisa yang masih kosong dari tiang yang fasa pertama dan fasa kedua, nanti ada yang kosong, itulah hak atau nanti tiang yang dililitkan untuk fasa ketiganya ya, atau output C nya. Untuk awal lilitannya kita mulai dari titik center tap masuk ke tiang ke-7. Nah, dari tiang ke-7 ini kita lilitkan searah jarum jam, lalu pindah ke tiang 8 berlawanan arah jarum jam, lalu pindah ke tiang 9 searah jarum jam, lalu kita lewati lagi 6 tiang seperti biasa ya. Jadi yang dikosongkan 10, 11, 12, 13, 14, 15 itu dilewati karena nggak mungkin kita isi juga ya, karena udah ada lilitannya seharusnya fasa A dan fasa 1 dan fasa 2. Jadi kita tinggal masuk ke tiang ke-16 nya ya. 16 nya kita lilitkan searah jarum jam, 17 nya berlawanan arah jarum jam, dan 18 nya searah jarum jam. Lalu kita lewati lagi 6 tiang, nanti masuk ke tiang 25 dan seterusnya seperti itu ya teman-teman. Dililit 3 tiang, lewati 6 tiang, lilit 3 tiang, lewati 6 tiang ya. Seperti ini, dan nanti berujung di tiang terakhir di 54 ya teman-teman. Nah, kawat yang keluar dari tiang 54 ini akhirnya nanti kita jadikan sebagai output C atau fasa ketiga ya teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itu untuk arah lilitan dan lompatan-lompatan tiangnya juga ya. Oh ya, dan poin terakhir untuk jumlah lilitan dan juga diameter kawatnya saya tidak langsung menyebutkan dikarenakan dikhawatirkan pada tiap motor BLDC itu berbeda-beda ya jumlah lilitan dan juga diameter kawat yang digunakannya ya. Jadi nanti disesuaikan saja ketika teman-teman saat proses membuka lilitan kawat bekasnya itu dihitung untuk diameter kawatnya menggunakan ukuran berapa milimeter dan juga berapa banyak. Lalu untuk jumlah lilitannya juga dihitung ya saat proses membuka lilitan kawat bekasnya. Saya akan memberikan contoh untuk gulungan dinamo BLDC 1200 watt yang saya gulung ulang ini, itu menggunakan diameter kawat 0,45 mm dikali 16 ya. Maksudnya dikali 16 ini tuh dia ada 16 batang kawat tembaga yang dibikin satu, jadi melilitkannya itu 16 batang sekaligus ya langsung. Dan untuk jumlah gulungannya per tiang itu sejumlah 4 gulungan saja teman-teman. Jadi dinamo BLDC ini yaitu menggunakan ukuran kawat 0,45 mm kali 16 batang, dan juga jumlah lilitannya yaitu 4 lilitan per tiangnya teman-teman. Tapi harus dicatat baik-baik bahwa pola jumlah gulungan dan diameter kawat ini belum tentu pada semua BLDC sama ya, jadi harus disesuaikan lagi dengan spek dinamo masing-masing ya. Harap diperhatikan oleh teman-teman ketika saat proses membuka kawat tembaganya seperti itu. Jadi dicatat untuk diameter kawatnya, banyaknya kawat per fasanya, dan juga untuk jumlah gulungannya ya. Oke, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang membutuhkan tutorial untuk menggulung ulang BLDC nya. Mohon maaf apabila ada kesalahan karena ini video pertama saya tentang melilit ulang spool atau dinamo BLDC. Silakan ketikkan saran dan masukannya di kolom komentar ya. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.